Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai peribadahan kita di Minggu Prapaskah yang kedua ini. Kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang kedua dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, untuk memiliki ketetapan hati dan keyakinan akan suatu ketidakpastian di dalam menghadapi hidup merupakan hal yang tidak mudah bagi kita. Sekalipun harus menghadapi penderitaan, kesusahan, dan kesengsaraan, Tuhan ingin agar kita tetap percaya dan beriman kepadanya. Kita diingatkan untuk bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita akan mengangkat litani kita dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Jemaat bagian yang masuk. Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku Dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan getarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, Kesengsaraan orang yang tertindas. dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya, Dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa, akan sujud menyembah di hadapannya. sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. mereka akan memberitakan keadilannya Kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat kasih Tuhan, mari kita akan memuliakan nama Tuhan kita dengan pujian Kidung Jemaat nomor 66, bait pertama dan bait keempat, di gunung dan di lurah. Di gunung dan di
jemaat yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Sebagaimana kita terima dari Roma 4 ayat 13 sampai 25 yang demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan memuliakan Tuhan dengan persembahan kita. Mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita, dengan mengingat akan firman-Nya yang demikian. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 26. Saudara, mari kita bersama-sama akan memuliakan Tuhan dengan persembahan kita, diiringi dengan kidung jemaat 291, bait pertama sampai keempat. Mari bersyukur semua.
saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan menundukkan kepala kita di dalam doa syukur, serta menyiapkan diri menerima pelayan sabda serta sakramen perjamuan. Ya Allah kami yang maha murah, Engkau adalah Bapa yang memelihara dan berlimpah dengan kasih setia dan rahmat. Kami mengucap syukur atas semua kemurahan yang telah Engkau curahkan bagi keselamatan kehidupan kami. Sehingga setiap kami orang percaya tidak hanya menerima janji keselamatan, tetapi hari-hari kami dikuatkan dan dituntun dalam pengharapan kami untuk berani percaya kepada Tuhan yang telah memberikan janji keselamatan kepada kami dan telah menyatakannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, dengan segenap hati dan rasa syukur kami menghaturkan persembahan kami kepadamu Tuhan. Inilah tanda sukacita bakti kami kepadamu. Layakkan, kuduskan, terimalah dan pakailah sebagai sarana untuk menyatakan kerajaan-Mu, kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah dunia melalui segenap pelayanan kesaksian jemaat-Mu di tempat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mempersembahkan dengan segenap hati mereka Tuhan. Engkau yang akan menjaga, memelihara, mencukupkan mereka, sehingga hidup mereka senantiasa semakin hari semakin diliputi dengan sukacita karena syukur mereka. Bapa, berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini dengan hati yang penuh dengan takut akan Tuhan. Mampukan mereka untuk melakukan tanggung jawab dengan sepenuh hati, sukacita, sehingga membawa kemajuan dan berkat di dalam pelayanan gereja-Mu ini. Dan Tuhan tidak lupa, pada saat ini kami pun memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kami selaku bangsa ini. Di tengah-tengah pergumulan masyarakat sosial yang tidak mudah di dalam keragaman kami, tetapi sekaligus secara khusus saat ini kami bersama-sama menghadapi pandemi yang masih menggejala di tempat ini, di masyarakat kami ini Tuhan. Karena itu jagailah hati kami, jagailah pikiran dan kebenaran kami, jagailah perilaku sikap kami, sehingga kami pun terjaga oleh-Mu di dalam kesehatan dan keselamatan. Sekaligus menjadi bukti kesaksian bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kuasa-Mu Roh Kudus dengan hikmat-Mu yang bekerja di dalam setiap hati kami pada saat ini, sepenuhnya memerintah berdaulat atas hidup kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Allah kami, di dalam Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pelayanan sabda pada saat ini akan kita terima dari Injil Markus. Injil Markus 8 ayatnya 31 sampai dengan ayat 38. Injil Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38 yang demikian. Pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan
dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang-orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Kenapakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki Minggu Prapaskah yang kedua di tahun 2021 ini, melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, maka kita dipanggil bersama-sama untuk menghayati apa yang menjadi inti atau pokok permenungan firman Tuhan yang kita terima, yaitu untuk berani percaya. Berani percaya. Dasarnya adalah banyak orang dengan formal menyatakan pengakuan percayanya, namun secara perilaku tidak mudah untuk bisa mengungkapkannya. Tetapi bagi setiap orang yang mau taat setia, benar-benar mau berani percaya, berani menerima akan kenyataan yang dinyatakan dari Allah, maka dia akan memperoleh berkat kehidupan, damai sejahtera, sukacita sebagai masa depan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, sharing dengan itu, tentu saya dan saudara akan bisa sedikit atau bersetuju, sepakat bahwa sesungguhnya hampir semua dan atau tidak mudah sesungguhnya bagi orang untuk menerima adanya tantangan yang berat atau tantangan yang bisa dikatakan buruk bagi kehidupan di masa depan. Dan oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka akan ada banyak yang mengalihkan kenyataan itu, atau kalau bisa menawarnya supaya lebih ringan yang menjadi tantangan itu.
syukur-syukur atau bahkan kalau bisa memang dihilangkan saja, ditiadakan, tidak perlu ada tantangan, langsung kita lancar menuju apa yang menjadi harapan kita di dalam masa depan itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini bisa kita lihat dari banyak kenyataan yang seringkali terjadi di tengah-tengah lingkungan atau sikap yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Contohnya, untuk menjadi seorang pegawai negeri, misalnya guru, sebagai sesuatu yang ditetapkan biasanya agar benar-benar layak menerima apa yang menjadi jabatan itu, biasanya akan ada penempatan di tempat-tempat yang jauh atau terpencil. Nah, ini harus dijalani, ini harus mau untuk dilakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam kenyataannya banyak yang tidak mau, atau kalaupun mau mencoba untuk menawarnya. Hal ini dilakukan supaya tidak terjun ke tempat yang ditetapkan itu. Malah kalau emang bisa membuat sebuah kompensasi, maka akan dicari kompensasinya supaya tidak perlu untuk bersusah payah, namun bisa mendapatkan profesi yang diinginkan tersebut dengan mudah atau cepat. Tentunya ada banyak hal-hal yang lain yang mirip seperti ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang seperti ini tentu akan ada dampaknya. Bukan hanya gagal menjadi pribadi yang handal atau pribadi yang memiliki kemampuan, ataupun juga pribadi yang memang mampu melakukan cara-cara yang benar, tetapi juga pada akhirnya juga menjadi gagal di dalam membangun masa depan yang luhur, karena penuh dengan rekayasa, penuh dengan improvisasi yang sebetulnya sangat merugikan. Masa depan yang sebetulnya bisa berdaya guna, tetapi pada akhirnya hanya terbatas pada diri sendiri untuk ambisi pribadi, namun banyak mengorbankan banyak kepentingan lain. Sehingga di situ Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kehidupan masa depan yang sebetulnya penuh dengan makna tidak akan pernah memiliki arti apa-apa. Nah, melalui kondisi seperti itu Bapak Ibu sebetulnya menggambarkan pula di dalam kehidupan kita selaku orang percaya atau gereja kepunyaan Tuhan. Kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan di dalam ziarah iman menuju masa depan dalam karya keselamatan dari Allah. Dari sudut Markus 8 ayat 31 sampai 38 ini, kita diajak untuk melihat hal-hal yang penting yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya, yang harus berani untuk percaya dengan sungguh-sungguh. Di dalam perikop Injil Markus ini Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat isinya yaitu tentang Yesus yang dikatakan di situ memarahi muridnya yang bernama Petrus. Nah, memarahi ini kalau kita melihat kepada sinopsisnya di Injil Matius, di situ kita bisa mengambil arti dari marah ini, yaitu perkataan yang keras atau perkataan yang lebih tepatnya tegas terhadap sesuatu yang harus disikapi. Jadi di sini mengisahkan tentang Yesus yang memarahi atau Yesus yang menyatakan perkataan yang keras, perkataan yang tegas kepada muridnya yang bernama Simon. Karena
dia telah menegur Yesus. Dan menegur ini di dalam sinopsis Injil Matius kita bisa melihat intinya. Makna dari menegur ternyata adalah mencoba untuk menyangkal, mengalihkan kenyataan yang harus dihadapi sebagai tantangan dan sekaligus menjadi sebuah ketentuan yang harus dijalani. Nah, inilah yang menjadi alasan atau yang menjadi inti mengapa Yesus memarahi Simon Petrus, karena dia mencoba untuk menyangkal, tidak menerima akan ketentuan yang dinyatakan oleh Yesus ketika menyatakan tantangan yang harus dihadapi sebagai Kristus, yang disebut juga di situ sebagai anak manusia dalam mewujudkan masa depan kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita cermati di sini, sikap Petrus itu sesungguhnya menunjukkan sikap yang tidak mau menerima akan kenyataan tantangan bagi masa depan. Dan dalam perkara itu tentunya oleh perkataan Yesus menunjukkan sikap Petrus itu sangat ditentang, sangat dilawan oleh Yesus, karena alasannya jelas bahwa sikap Petrus itu menyalahi ketentuan, bisa dikatakan tidak benar, atau dengan kata lain, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, nah, apa yang menjadi sikap Petrus itu menunjukkan sebagai wujud orang percaya yang tak berani, orang percaya yang tak berani untuk percaya pada kenyataan tantangan dalam mewujudkan harapan kehidupan di dunia atau masa depan dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ternyata ada perkara penting di situ. Adapun sikap yang tidak berani percaya pada kenyataan tantangan dalam mewujudkan harapan kehidupan bagi dunia ini, nah di situ disebutkan alasannya. Karena ternyata Petrus sebagai murid atau pengikut Yesus, dia sebagai orang percaya tidak memandang pada sosok Yesus yang adalah Kristus, yang sesungguhnya juga menjadi representasi dari pikiran Allah, dari apa yang menjadi karsa atau kehendak Allah, yang tentunya di situ ada hal yang mengikutinya, yaitu karsa atau kehendak Allah yang bekerja secara utuh, yang di situ pun telah disebutkan oleh Yesus sendiri. Tidak hanya sekedar hal-hal yang menyangkut hal yang terburuk, tetapi juga pada akhirnya dari apa yang menjadi pekerjaan itu sendiri. Dan di situ ada beberapa poin, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, tetapi juga bangkit sesudah 3 hari. Nah, tampaknya ini yang tidak menjadi pemahaman Petrus, sehingga Yesus mengatakan, engkau tidak memikirkan apa yang menjadi pikiran Allah, tetapi atau melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inti dari perkataan Tuhan Yesus yang keras ini, inti dari perkataan Tuhan Yesus Kristus yang tegas ini, yang disebut dengan memarahi pada perikop Injil Markus 8 ayat 31 sampai 38 ini, sesungguhnya mengajak kepada kita bahwa Tuhan menghendaki umatnya
supaya berani untuk percaya, supaya berani untuk menerima akan kenyataan tantangan di dalam mewujudkan harapan kehidupan masa depan oleh pikiran Allah, bukan dengan pikiran manusia. Oleh pikiran Allah yang seutuhnya, bukan hal-hal yang berhenti kepada penderitaan dan kesusahan, tetapi ada kemuliaan sebagai akhir dari segala sesuatu, yaitu kehidupan, kemenangan, kebangkitan. Nah, pada akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana kita bisa melihat di dalam kisah Kejadian 17 ataupun juga di dalam surat Roma 4, nah mari seperti Abraham atau Abram maupun Rasul Paulus yang berani percaya akan kenyataan tantangan yang harus dihadapi, mari selaku pribadi orang percaya ataupun gereja, kiranya kita berani untuk percaya pada kenyataan tantangan sebagai ketentuan yang harus kita jalani dengan benar sebagai wujud perziarahan iman menuju harapan kehidupan bagi dunia dalam pikiran Allah seutuhnya yang penuh dengan keselamatan, damai sejahtera. Kiranya ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita selaku pribadi, keluarga, berjemaat, ataupun di dalam bakti kita kepada masyarakat kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, dan secara khusus saat ini melalui sakramen perjamuan, maka kita saat ini diteguhkan kembali agar kita berani untuk percaya, sehingga akhirnya memiliki masa depan sebagaimana Yesus miliki, yaitu kemenangan, kemuliaan, dan keagungan. Kehidupan yang penuh dengan makna, kehidupan yang penuh dengan daya guna bagi kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh, saudara-saudara. Kita masuk dalam permenungan dan menyiapkan diri kita untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang saat ini. Perkataan-Mu yang keras bukan karena memaki yang menjadi esensinya. Perkataan-Mu yang keras bukan oleh karena Engkau tidak suka, tetapi perkataan-Mu yang keras adalah untuk mengembalikan kami selaku umat Tuhan, orang-orang percaya, gereja, persekutuan orang kudus yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau sucikan di dalam Kristus, agar dalam mewujudkan perutusan hidup yang agung mulia bagi dunia ini, yaitu hadirnya kerajaan Allah, keselamatan yang nyata yang dikabarkan sebagai satu Injil sukacita, kiranya dapat kami jalani dengan sungguh-sungguh tak kala kami menghadapi tantangan, bukan untuk menghindarinya, bukan untuk menawarnya, bukan untuk mengalihkannya atau bahkan menghilangkannya, tetapi benar-benar harus kami jalani sebagai resiko, tetapi sekaligus sebagai sarana Tuhan membentuk kualitas kepribadian kami, yang pada akhirnya kami beroleh kemuliaan dari Tuhan, yaitu suatu kehidupan yang penuh dengan makna, kehidupan yang penuh dengan daya guna di tengah-tengah dunia ini. Itulah kerajaan yang sesungguhnya Engkau inginkan melalui kehidupan kami semuanya. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam kuasa karya-Mu. Dan saat ini melalui sakramen perjamuan kudus yang menjadi undangan Tuhan, menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk semakin mendalam
menghayati, merasakan, dan menjalani apa yang menjadi pencerahan iman kami. Berani percaya dengan sungguh-sungguh di dalam karya-Mu yang utuh. Berani untuk menghadapi tantangan akan penderitaan, ditolak, bahkan harus mati, namun pada akhirnya kemenangan, kebangkitan, kehidupan yang menjadi kesukacitaan yang tidak pernah ada akhirnya. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya, keluarga kami, pribadi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, maupun bakti kami di tengah masyarakat ini. Dalam Kristus, amin. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memasuki sakramen perjamuan. Karena itu mari kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja, bahwa di dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk pemeliharaan kehidupan iman percaya kita. Pelayanan sakramen perjamuan di sini didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus hendak disalibkan. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Inilah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sarana pemeliharaan iman, di sini sakramen perjamuan mengandung makna 4 perkara penting. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan Allah bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita bahwa orang-orang percaya sesungguhnya merupakan keluarga-keluarga kepunyaan Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan yang kekal. Dan yang terakhir, keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah hidup dan bangkit, naik ke surga, serta akan datang kembali yang kedua kalinya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saat ini kita menerima sakramen perjamuan, marilah sekali lagi kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya dalam diri kita demikian: apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang sungguh-sungguh berkuasa mampu melepaskan diri kita dari dosa? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh yakin kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Ketiga, apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad untuk mau menyerahkan diri kita agar hidup sesuai dengan perintah Tuhan? Yang terakhir, yang keempat adalah, apakah kita bersungguh-sungguh untuk bertekad senantiasa menjalani hidup yang penuh dengan syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, di sini saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan
disediakan bagi orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyesali segenap dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Allah. Baiklah, kita akan berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara kehidupan iman percaya kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama Yesus Kristus. Akan kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti dan anggur. Marilah kita bersama-sama mengangkat hati kita dan mengarahkan kepada Tuhan yang telah naik ke surga dan menetapkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga senantiasa akan memelihara kehidupan iman percaya kita. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, terimalah, makanlah, sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, anggur yang ada di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, minumlah, sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai korban tebusan sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh indah suasana pada saat ini, meskipun di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih terus berkepanjangan, tetapi Tuhan berkenan menyegarkan jiwa kita, karena saat ini kita dipanggil untuk menerima berkat di dalam sakramen perjamuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan segenap jiwa kita akan memuji, memuliakan Tuhan di dalam hati kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dialah yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan mempersiapkan diri menerima perutusan dari Tuhan. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hosiana. Hosiana, Hosiana,
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita akan undur dari tempat ini, melangkahkan kaki kita di dalam perutusan Tuhan dengan iringan semangat Kidung Jemaat 387, bait yang pertama dan kelima. Ku heran Allah memberi rahmat-Nya padaku.